Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam ceria, salam sehat, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Barum di acara Sharing Moms. Tema kali ini adalah KDRT pada anak. Nah, yang lagi viral itu KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora dan Rizky. KDRT dalam rumah tangga terhadap istri. Nah, kali ini apa sih maksudnya KDRT terhadap anak? Nah, sebenarnya KDRT itu kan kekerasan di dalam rumah tangga, ya kan? Kenapa selalu yang menjadi korban itu istri? Padahal sebenarnya di dalam rumah tangga itu ada anak juga, kan? Nah, tidak sedikit atau bisa langsung di riset, tidak sedikit orang tua itu melakukan kekerasan juga kepada anak secara tidak disadari. Contoh sampel nih, contoh sampel ya. Jadi seperti ini, seorang anak ini lagi aktif-aktifnya ya, apalagi dia adalah anak yang cowok, dia main ke sana, lari ke sana, memecahkan barang ini, memecahkan barang B. Nah, sedangkan orang tuanya dia atau si ibu yang sering bersama anak, kan pasti ibu nih. Ada juga sebenarnya kekerasan terhadap ini dilakukan oleh seorang ayah juga boleh, ada sih. Cuman kan kebanyakan seorang ibu nih yang sering merawat dan mendidiknya ya. Ibunya lagi capek, entah kondisinya lagi nggak enak gitu. Jadi melihat anaknya hiperaktif terus memecahkan atau seperti apa, kacau banget rumah itu. Nah, secara tidak langsung dia emosi, langsung prak gitu. Terjadilah pemukulan terhadap anak tersebut. Nah, secara tidak langsung itu sudah melakukan tindakan KDRT terhadap anak. Untungnya untungnya ini seorang anak. Coba kalau dia udah dewasa kayak Lesti Kejora, posisinya sebagai seorang istri, pasti sudah dilaporkan ke polisi. Nah, iya nggak Mams? Karena anak kita masih balita, dia belum paham, dia tidak akan pernah lapor ke polisi. Yang ada cuma dia paling nangis, ya nggak sih? Ya, manusia yang paling sabar, paling penyayang, paling pemaaf itu sebenarnya seorang anak. Kenapa tidak? Coba deh buktiin. Dia sudah kita marahin, sudah kita bentak-bentak, bahkan mungkin dia bisa menjadi salah satu luapan emosi kita. Di saat kita emosi, dia itu tetap memaafkan kita, tetap memeluk kita, mencium kita, karena dia butuh kasih sayang kita. Dia adalah bisa menjadi obat dari segala obat, ya kan? Nah, terus itu sudah menjadi tindakan KDRT terhadap anak ya. Jadi sisi positifnya ini adalah kita sebagai orang tua, apalagi khususnya moms and kids dan anak, kita harus saling memahami, harus saling belajar, harus saling introspeksi diri. Maksudnya kalau anak sih belum bisa ya mengetahui kesalahannya dia sendiri, jadi kita harus di sini kita sama-sama belajar. Maksudnya gimana sih, si anak belajar sama orang tuanya untuk menjadi yang lebih baik, dididik oleh orang tuanya, sedangkan kita belajar juga dari si anak, mengontrol emosi, mengelola emosi, seperti itu ya. Kita dapat memahami karakter anak kita bagaimana, kemauannya bagaimana, terus pokoknya intinya kita dapat belajar dari anak tersebut ya. Jadi sebenarnya setiap manusia itu tidak ada yang jahat, semuanya baik. Pasti orang tersebut bisa melakukan kejahatan itu dengan keadaan kondisinya gitu. Jadi seseorang bisa melakukan kejahatan itu karena suatu kondisi, maksudnya seperti itu. Contoh nih, seorang ibu bisa melakukan pencurian di minimarket
Kalian pernah mendengarkan seorang ibu berani mencuri susu di minimarket demi anaknya. Itu sudah menjadi tindak pidana ya, pencurian. Tapi alasannya dia untuk menghidupi anaknya. Nah, ini dia sebenarnya baik kan? Terus kalian tidak boleh mengejudge bahwa ibu ini jahat terhadap anaknya atau terhadap orang lain karena melakukan pencurian gitu. Bukan. Dia karena keadaan atau kondisi. Sama juga halnya kita sebagai seorang ibu. Kita dalam keadaan mungkin emosi atau apa atau bagaimana, terus kita melakukan tindakan kejahatan, terus memukul, kita tidak boleh langsung mengejudge bahwa ibu ini jahat. Enggak. Mungkin karena suatu kondisi dia tertekan atau bagaimana sehingga dia memukul anak tersebut. Nah, kalian pernah juga mendengarkan seorang ibu tega menghabisi anaknya, ya kan? Karena ibu ini ngerasa tertekan dengan keadaannya, dengan kondisinya, sehingga tega. Kalau kalian tidak tahu permasalahannya, pasti kalian akan ngejudge bahwa ibu ini adalah tega banget ya. Seorang ibu ngabisin anaknya, tega banget ya seorang ibu itu membunuh anaknya. Sebenarnya kita tidak boleh ngejudge langsung bahwa dia itu adalah seseorang yang jahat. Bukan. Semua penjahat itu pasti mempunyai hati yang baik awalnya. Karena dalam suatu kondisi yang mungkin tekanan dia yang membuat dia melakukan kejahatan tersebut, pasti ada alasannya. Ya, sebenarnya kalau alasan tersebut tidak terpicu, pasti dia juga tidak akan melakukan kejahatan. Makanya di sini jadi yaitu harus saling terbuka, harus saling memahami antara moms and kids, bahkan ayah pun juga ini sangat penting perannya di sini biar tidak terjadi KDRT terhadap anak ya. Jadi seorang ibu tidak ngerasa tertekan bahwa ini adalah tanggung jawabnya dia sendiri harus mendidiknya anak ini, dan si anak pun juga nggak akan ngerasa bahwa dia itu dimarahin oleh ibunya terus atau bagaimana ya. Jadi harus ada saling kerjasama di antara kalian. Oke. Kali ini temanya adalah KDRT terhadap anak. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada masukan atau ide-ide atau problem yang lain, boleh kok sharing di sini atau bahkan bisa menjadi bintang tamunya Mbak Rum ya. Oke, semoga bermanfaat, diambil hikmahnya, diambil sisi positifnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.